Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Megang mobilnya, oh dia beternak Pak Ustaz. Ternak apa? Ternak tuyul. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hari gini orang masih berkawan sama jin. Tuyul tuh jin. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Kalau di Jawa namanya Nyi Blorong Sundel Bolong. Kalau di tempat kita hantunya tinggi, begu ganjang. Kalau di tempat lain tak selap dia berjalan, tak bisa lagi berjalan, suster ngesot. Kalau di Amerika naik moge pula. Apa namanya? Dracula. Ini semua adalah dalam surat Al-Jin juz 29. Wa anna minnal muslimun. Kami ini ada yang muslim. Wa minnal qasitun. Kami ini ada yang ingkar. Ada dia yang Islam. Itulah yang masuk Islam ketika Nabi pulang dari tak ada yang menyambut dakwahnya. Tapi ketika Nabi pulang, hatinya terluka, dilempar mereka pakai batu sampai berdarah kakinya. Berdarah kaki Nabi. Datang Jibril alaihissalam. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, kalau sampai darah di kaki kau itu menetes ke tanah, kuratakan Taif itu. Nabi mengusap kakinya yang berdarah supaya tak menetes ke tanah. Andai sayalah yang ditawarkan Jibril macam itu. Ya Abdul Somad, kalau sampai darah kakimu itu menetes, kuratakan buzzer itu. Langsung saya gesekkan kaki saya ke, bantailah. Matikan dia. Itulah maka tak ada nabi namanya Abdul Somad. Ini sekarang banyak orang kepedean. Asal ada namanya dalam Quran, saya adalah nabi. Nabi Muhammad itu Rasul terakhir, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Tiba-tiba ada pula mengaku nabi yang ke-26. Ini nama saya ada dalam Quran surat As-Saff. Ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Nih, nama nabi kalian siapa? Muhammad. Aku yang ke-26 Ahmad. Nabi Muhammad itu di antara malaikat sebelum dia dalam bentuk darah, daging, bulu, kulit, sumsum. Ketika masih roh di alam malaikat dia dikenal dengan Ahmad. Tapi di alam zahir dia dikenal dengan Muhammad. Dia punya nama yang lain. Anal Hasyir, Anal Aqib, Anal Fatih, Anal Khatim, Anal Hami, Toha, Yasin. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Jadi jangan cuma satu aja kau tahu namanya. Ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Maksudnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau karena nama kau ada di Quran lalu kau mengaku nabi, berarti nabi yang ke-27 ada namanya Nasrullah. Jelas ayatnya. Idza jaa Nasrullah, akulah Nasrullah. Kalau begitu sesudah Nasrullah ada lagi di ujung nabi yang ke-28 namanya, ayatnya ada qul huwallahu ahad Allahus. Inilah dia. Jadi anak-anak kita ini nanti akan berhadapan dengan orang munafik, zalim, fasik, kafir, agnostik, ateis,
Di mana mereka belajar Islam? Mereka belajar Islam di Masjid Raya Al-Muttaqin Kampung Serutu, Desa tutup pula tulisannya, Timbang Deli. Jadi sampai hari kiamat anak-anak ini tetap mengaji di sini dan pahalanya mengalir ke yang menandatangani prasasti tadi. Setuju Bapak? Setuju Abang? Setuju Opung? Setuju Ibu? Setuju Tulang? Alhamdulillah. Itu yang saya inginkan. Untuk apa Ustaz Somad datang jauh-jauh kemari Ustaz? Supaya mendapatkan amal jariah mengalir. Kira-kira kalau Ustaz Somad mati ceramah ini masih bisa lagi? Bisa, YouTube. Tapi kalau tabligh akbar, hadiri, datanglah ramai-ramai ke Kampung Serutu yang akan disampaikan tausiah oleh almarhum Abdul Somad. Satu pun tak ada orang datang. Tapi begitu datang kabar diumumkan ketua masjid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kepada jamaah Masjid Raya Al-Muttaqin Kampung Serutu yang dimuliakan Allah. Dulu kalau kita masih ingat tahun 2022 datang kemari menandatangani prasasti kita Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad. Hari ini beliau meninggal dunia di Pekanbaru Riau. Untuk almarhum Ustaz Somad Al-Fatihah. Jangan baca sekarang. Maka mengalirlah pahalanya. Maka siapa yang hadir malam ini insya Allah mendapatkan pahala amal jariah insya Allah. Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah kasih dia ganti ya Allah. Bukan kata saya, bukan doa Abdul Somad itu doa malaikat yang dikirim Allah setiap subuh. Setiap subuh dikirim Allah. Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah kasih dia ganti. Tapi Allah ini adil. Orang yang tak bersedekah dikirimnya juga malaikat. Apa kata malaikat itu berdoa? Allahumma ati mumsikan talafa. Yang tak bersedekah binasakan dia. Aku tak percaya hadis itu Pak Ustaz. Hadisnya sahih. Buktinya mana? Tetangga saya tak ada dia sedekah, pelitnya minta ampun. Buktinya rezekinya lancar. Apanya yang binasa? Memang rezeki rumah duit, tapi tak ada barokah. Anak pertama mabuk, anak kedua LGBT, anak ketiga selingkuh, anak keempat hancur lebur, bini suami dilarikan pelakor. Duit hantu dimakan tuyul. Mudah-mudahan rezeki kita berkah. Makan, masih ingat doa makan? Allahumma barik lana, minta barokah. Nikah, masih ingat doa nikah? Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barokah. Masih ingat doa untuk anak akikah? Barakallahu laka fil mawhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Ustaz, tolong doakan anakku Pak Ustaz. Barakallahu laka fil mawhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Kalau tak hafal, tak usah kuat-kuat suara, gerak-gerakkan aja mulut. Kalau jumpa sama orang yang dimintakan barokah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokah. Tadi saya mulai jam 9:15. Ini sudah lewat batas ambang maksimal 600 ml. Padahal janji tadi 15 menit terakhir saya jawab pertanyaan. Jamaah ini udah dikasih tahu, diam aja deh. Diam aja, dibiarkan aja. Ustaz tuh lupa, biar aja, biar digas lagi.
Kita jawab dulu pertanyaan-pertanyaan nih ya. Mudah-mudahan pertanyaannya berkualitas. Kadang jamaah nih lain-lain aja pertanyaannya. Ustaz Somad, kalau kita di bulan nanti kiblatnya kemana? La ilallah. Cuma ada aja pertanyaan lain. Bagaimana hukumnya jika mengakui tanah milik orang? Hukumnya menanami tumbuhan ini bertanya apa curhat? Menanami tanah tanpa izin sepengetahuan pemiliknya. Orang yang menggarap tanah kosong, maka dia menjadi pemiliknya. Dalam fikih namanya ihya'ul mawad, menghidupkan tanah mati. Tapi kalau jelas-jelas tanah itu ada pemiliknya, maka berarti kita sudah melampau batas. La ta'tadu, jangan melampau batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tak suka pada orang yang melampau batas. Dalam hadis dikatakan ittaquz zulma, jangan kalian zalim aniaya. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Kalau kamu zalim maka kamu akan gelap pada hari kiamat. Kalau dia mengambil hasilnya haram. Duit haram dibelikan ke nasi, beras haram, disuap ke mulut berubah menjadi darah hitam, masuk ke tangkai jantung menyembur ke otak. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, ubun-ubun berdosa hitam gelap gara-gara makan duit haram. Jangan. Yang sudah bertobat nasuha, minta maaf, minta ampun pada yang punya tanah. Kalau tak dapat pemiliknya, cari ahli warisnya. Ahli warisnya tak jumpa, maka balikkan hasilnya ke masalih ammah yang dinikmati orang banyak. Pondok pesantren salah satunya adalah Masjid Raya Al-Muttaqin, Kampung Serutu, Desa Timbang Deni. Seorang suami melarang istrinya mengurus orang tuanya, menantu celako yang sudah tua renta, dengan alasan surga di bawah tapak kaki suami. Yang salah siapa? Yang salah mertua karena salah cari menantu. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau kau nikahkan anakmu dengan orang yang paham agama, wa khuluquhu, baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkan anakmu dengan dua orang sifat. Pertama paham agama, yang kedua baik akhlak. Ini sekarang kalau datang meminang anaknya tamat pesantren, kampungan. Kalau datang minang anaknya SH, terima. Kalau datang minang anaknya SE, ahlan wa sahlan. Kalau datang menerima anaknya orang berduit kaya, welcome. Kalau datang minang anaknya SAG, sarjana alam gaib. Dia tak tahu bahwa dia akan tua. Dia tidak punya jabatan. Dia menjadi pengangguran, akan terbaring. Menantu yang SAG inilah yang akan membisikkan ke istrinya, jagalah ayah kau, jagalah emak kau, karena kau jumpa dengan aku sesudah kau umur 25. Dialah yang melahirkanmu, dialah yang membesarkanmu, dialah yang menyekolahkanmu. Kalau menantu tahu agama, takkan dibiarkannya mertuanya. Kalau emakmu sayang ke kau, itu biasa nak. Kalau emakmu sayang ke kamu, itu biasa nak. Tapi ada seorang perempuan mengandung anak gadis 9 bulan 10 hari, menyusukan anak 2 tahun, disekolahkannya. Setelah sekolah, diserahkannya ke kau,
dengan hanya seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Itulah mertua. Sekarang banyak perempuan ini mau dibodohi. Kau sudah jadi istriku, maka semua STNK, BPKB dan surat-surat tanah untuk aku, karena surgamu di bawah tapak kakiku. Ini pembodohan terhadap perempuan. Tapi kalau perempuan ini rajin pengajian, ikuti tausiah Buya Dr. Amhar Nasution, ikuti pengajian Buya Ustadz Zulfikar Ajar, insya Allah tahu dia hak-haknya. Sehingga kalau ada laki-laki berkata begitu, nanti kalau kau nikah dengan aku, surat tanahmu, surat semuanya, ANS PNS-mu, kau berada di bawah tapak kakiku, kau tak usah jadi sama kau pun jadi. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Pret. Nih anak-anak muda yang tak akan mungkin menyewakan calon-calon mertua. Betul? Ini anak yang bilang betul itu yang belum nikah aja. Ini anak udah 3, betul. Sedap berceramah di Masjid Al-Muttaqin. Padahal saya ini dari pagi tadi tausiah di perumahan Mandala. Habis itu dengan Pak Gubernur di gedung apa tadi, bulat macam bola, Serbaguna. Inilah terakhir malam. Bayangan saya tadi, ini nampaknya tak semangat lagi ceramah. Begitu sampai, apalagi masuk dari jendela tadi, makin tak semangat. Saya tengok pula lagi dinding ini. Ini maulah kultum aja ini. Tapi begitu di depan, mungkin doa-doa tuan-tuan Syekh ditiup-tiupnya dari belakang. Semangat awak jadi. Allahu Akbar. Mereka ini guru-guru saya di Mesir, 20 tahun di Mesir. Semua masaih-masaih belajar talaki kitab mereka. Tapi Abdul Somad datang sebaya anak-anaknya mau mereka datang. Di tempat lain mana mau Ustaz? Siapa yang ceramah nanti? Abdul Somad. Masya Allah, doakan guru-guru kita panjang umur sehat badan. Saya doakan juga. Pula orang ini aja kalian doakan. Saya di mana-mana ceramah itu mata saya tajam, saya tengok jamaah itu berapa yang menguap. Sudah jam 22, 32, tak ada satupun yang menguap. Mata orang. Kalau tempat lain kadang baru 15 menit keluar kuda Nil. Ini kan udah ditetapkan Pak Ustadz, right? Mengapa kita berdoa umur panjang dan rezeki banyak? Air minum Ainikua 600 ml sudah ditetapkan di Lauhil Mahfuz 600 ml. Bisa ditambah jadi 700? Tak bisa ditambah. Lalu apanya yang bertambah? Barokahnya. Ada isinya 600, isinya air putih. Harganya berapa harga ini kuah? Hah? 4.000, karena sudah lama berkawan 3.500 lah. Tapi kalau diisi dengan madu jadi 100.000. Kalau diisi air susu kuda liar, berapa ongkos pesawat ke Bima sana? Jadi yang bertambah itu adalah isinya. Ada orang umurnya 40 tahun, tak ada isinya. Rumah warung kopi, mabuk, sakau, gaplek, mati. Ada orang umurnya 17 tahun, hafal Quran, hafal hadis, pondok pesantren, berbakti pada orang tua. Paham? Itu jawaban Abdul Somad akal-akalan, bukan. Itu jawaban Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi
dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra. Dua jawaban dia. Jawaban yang pertama, umur tak bertambah. Yang bertambah itu barokah isinya. Yang kedua, memang bisa bertambah. Kenapa? La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Lalu kemudian apa lagi dalilnya? Yam'ullahu ma yasha wa yusbit. Allah maha kuasa untuk menghapus takdir. Allah maha kuasa untuk membiarkan takdir. Wa indahu ummul kitab. Karena yang punya lauhul mahfuz itu Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Jadi kalau orang paham Ahlussunnah wal Jamaah, dia tetap berdoa. Ini banyak orang sekarang tak mau berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas ditanya, kau kenapa tak berdoa? Semua sudah ditetapkan Allah. Nanti kalau ada laki ibu macam itu, ibu jangan marah, diam aja. Abang tak pergi kerja, semua sudah ditetapkan Allah. Pas jam 1 dia nanya, Dek, mana makan siang kita? Jawablah, semua sudah ditetapkan Allah, Bang. Mesti ada usaha, ikhtiar dan doa. Ini untuk saya semua pisang satu tandan ini. Satu sisir pisang ini untuk saya, betul. Tapi bisa tak dia masuk ke mulut kalau tak ada usaha, ikhtiar dan doa? Mesti dibuka plastiknya, dibuka kulitnya, baru dibaca Bismillah, masuk baru dikunyah. Setelah itu yummy. Jelas? Kalau ada orang mengatakan ceramah Ustaz Somad itu tak jelas, dua gendangnya. Mikrofon itu tak jelas atau telinga dia pokak. Bagaimana tindakan kita terhadap anak-anak yang luar biasa bisiknya ketika sholat di masjid sehingga mengganggu kekhusyuan kita dalam beribadah? Sudah dinasihati tak juga. Bagaimana Pak Ustadz? Seminggu yang lalu saya dapat kiriman video. Jadi ada 3 orang anak-anak di belakang ributnya minta ampun. Bapak di depan ini emosi, disipakkannya anak itu terbang. Saya menengok, mak bapak ini pemain taekwondo nampaknya. Kalau di masjidmu masih ada anak-anak, berarti 30 tahun lagi Masjid Raya Al-Muttaqin masih ada orang sholat berjamaah. Tapi kalau di masjidmu tak ada lagi anak-anak, lebih banyak batuk daripada ayat, sunyi sepi tak ada suara, alamat masjidmu menjadi sarang walet. Jadi kalau begitu anak-anak ke masjid ini bagus apa tak bagus? Pandang kanan anak-anak, pandang kiri, masih merekam anakku, ya Allah. Anak soleh. Pandang ke depan anak-anak, pandang ke kiri anak-anak perempuan pula berjilbab terjebak di tengah bapak-bapak. Begitulah dia sayang sama ayahnya. Cinta pertama anak perempuan adalah ayahnya. Jangan sampai dia curhat ke anak lajang yang bukan mahram gara-gara jauh dari ayah. Dekat hubungan dengan anak. Cuman kadang anak ini kan tak semuanya baik macam Ustaz Somad waktu kecil dulu. Jadi bisa ditiru yang dilakukan Masjid Agung An-Nur Pekanbaru. Jadi waktu saya ceramah Ramadan, pas pulang saya tengok anak-anak dibariskan satu di belakang. Ada petugas satu orang pakai jubah warna hijau membawa rotan. Begitu saya dekat, senyum dia. Mau kau pukul anak? Enggak, nakut-nakut dia. Berani kau pukul anak? Ngamuklah bapaknya Pak Ustaz. Jadi silakan anak-anak di belakang, tapi ada satu petugas supaya anak-anak ini angkat satu petugas. Nanti petugas ini sholatnya belakangan.
Pas sudah di ujung-ujung masbuk dia, atau dibuatkan sholat khusus untuk dia berjamaah dengan jamaah yang lain. Sama macam petugas penjaga imam di Masjidil Haram. Karena takut imam ditikam orang dari belakang. Nikam tak banyak, yang mau selfie nih yang banyak. Nanti begitu salat, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mereka pun pergi sholat, tetap dapat pahala berjamaah. Apakah boleh anak-anak kecil ini diselipkan di tengah sop bapak-bapak supaya anak didiam? Anak-anak memutus sop, tapi dia tidak memutus sop kalau cukup 3 syarat. Yang pertama, ujung senapang angin sudah berpotong. Kan tak mungkin kita angkat satu petugas di pintu, tugasnya membuka kolor, tengok, oh udah lewat, oh belum ke sana, oh udah. Ini setengahnya kan. Anak saya Sami di Khitan hari ke-8 pakai program namanya Sunatron. Ada namanya orang Riau Wa'atan. Wa'atan ini terkenal di Malaysia. Dia punya program namanya Sunatron. Dia tak ingin cuma orang Malaysia dapat nikmat, dibawanya lah ke Riau ke Indonesia. Akhirnya dibuatlah khitan gratis setiap Jumat 99 orang. Bintang iklannya saya punya. Tak mungkin saya dipotong sekali lagi. Potongan lama aja hampir habis. Jadi selalu saya buatkan iklannya. Anda takut berkhitan, Anda takut lama sembuh, berkhitanlah pakai Sunatron. Pagi khitan, sore bisa akad. Untuk yang mu'alaf. Jadi kadang orang ini takut masuk Islam karena ustadz ini berceramah menakutkan. Yang pertama berkhitan, Nabi Ibrahim umurnya 80 tahun dipotong pakai kampak. Tak jadilah mualaf. Padahal pakai Sunatron ini tak terasa. Nanti saya bawakan. Bukan macam kita zaman dulu. Zaman dulu mau dipotong jam 6 subuh besok, jam 6 malam nih berendam di Sungai Deli. Sampai lisut barang itu. Besok barulah diambil sembilu bambu. Rupanya bapak ini baru pertama kali percobaan. Habis. Jadi anak-anak tidak memutus sop kalau dia sudah berkhitan, karena tak ada najis di ujung pistol. Yang kedua, anak-anak ini memutus sop karena wuduknya tak Saya perhatikan tuh anak-anak lewat saya di MDA, dibukanya keran, diambilnya air, dibukanya keran, sipak-sipaknya. Air tuh sampai kemari, kelingking nih masuk kemari, Kalau ini bagian dalam telinga ini luar, begitu. Ini sekarang udah ambil. Yang ketiga, anak ini tidak memutus sop kalau dia tahu rukun syarat sholat. Sebab kalau dia tak tahu rukun syarat, wajib, sunat, makruh, kaifiat sholat, bisa memutus sop. Itulah maka jalan keluarnya kata Syekh Atiyah Saqar, anak-anak dikhawatirkan 3, maka dibuatkan satu sop khusus di belah. Fungsi anak dibuat di belakang menjadi batas antara laki-laki dewasa dengan perempuan Karena kalau tak ada anak-anak pembatasnya, langsung berjumpa sop belakang dengan ibu-ibu di belakang. Pas pula yang sop belakangnya anak-anak muda, di belakangnya anak gadis, lain bunyi aminnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin.
umur dan rezeki. Setelah masjid ini dipugar, banyak benda-benda wakaf yang tak dipakai. Ada yang berpendapat benda tersebut ditanam saja, dan ada yang berpendapat benda tersebut dijual, kemudian uangnya dimanfaatkan kembali. Pertanyaannya, pendapat manakah yang paling tepat dan benar? Kalau dia batu, semen yang tak bisa dipakai, maka ditanam untuk menimbun lantai teras supaya tinggi ke atas. Karena yang namanya wakaf tidak boleh habis. Aku wakafkan lilin ini, bisa? Tak bisa, karena lilin kalau dibakar habis. Wakaf tak boleh habis. Kalau habis itu namanya infak. Kalau tidak habis namanya wakaf. Kalau habis namanya infak. Kalau sodakoh, sodakoh itu umum. Senyum pun sodakoh. Makanya jangan buat kotak sodakoh. Nanti orang menengok kotak itu senyum aja. Jelas? Jadi yang bisa ditanam, yang tak bisa dijual, ditanam di lantai masjid ini. Tapi seng, kalau dipakai nanti 2 tahun bocor, tanya siapa yang bisa beli. Duit hasil penjualannya itu dibelikan lagi ke barang yang tak habis. Semen, ada orang kampung Serutu ini mengunyah semen. Mana ada? Jelas. Jadi jawaban tadi bahwa ada yang ditanam, ada yang dijual hasilnya. Jangan hasilnya untuk biaya operasional listrik, tak boleh. Mesti kekal, itu namanya wakaf. Karena wakaf tak boleh habis. 2. Setelah benda yang diwakafkan itu tak terpakai, apakah pahala dari wakaf tersebut terputus kepada si pewakaf? Masjid Nabawi direnovasi oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lalu kemudian muncul sahabat. Bagaimana dengan tiang kurma yang kami wakaf dulu? Bagaimana dengan atap pelepah kurma yang tak terpakai? Komplain mereka. Keluarlah hadis yang diingat oleh Utsman. Man bana masjidan banallahu mithlahu baitan fil jannah. Siapa yang sudah membangun masjid, maka sudah dibangunkan Allah satu tempat di surga. Pahala tetap mengalir sampai hari kiamat. Booking tempat di surga sampai innamal a'malu binniyat. Jadi pengurus mesti hati-hati betul. Tapi jangan gara-gara ini lalu kita berkelahi tak jadi kelanjutan. Maka kita saling menasehati. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Mudah-mudahan masjidnya cepat selesai. Karena kalau tak selesai, yang paling malu saya karena sudah membubuhkan tanda tangan.